Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih majelis. Jadi kita periksa sekaligus, cuma kita sebut saksi 1 dan saksi 2 ya. Saksi 1, saksi 2 sesuai dengan PKP. Saudara saksi 1 dan 2, saudara menyatakan bekerja sebagai musisi dan berteman atau berprofesi bareng dengan terdakwa, begitu sebagai musisi juga satu band, artinya dalam satu pekerjaan. Ya, terhadap saksi 1 saya bertanya, sudah berapa lama saudara mengenal terdakwa? Kalau boleh diceritakan kronologis bagaimana kenalnya dan sudah berapa lama kenalnya terdakwa? Kalau kenalnya mungkin sudah lama sekali, cuma kalau bekerja bareng itu sekitar 2004. Tahun 2004 satu grup. Jadi dari tahun 2004 sampai sekarang. Iya. Grupnya apa namanya Bu? Grupnya namanya Antologi. Itu bersama dengan saksi 2. Iya. Bersama terdakwa. Jadi namanya Antologi. Antologi NPM. Banyak karya-karya yang sudah diciptakan atau dijalankan atau dikerjakan oleh grup ini. Alhamdulillah selama sekian tahun ini kita banyak membawakan komposisi beliau yang sangat banyak. Ada yang terkenal kan lagu-lagunya? Ya, yang paling terkenal mungkin yang sangat viral itu Barcelona, Sakura, banyak. Jadi saudara adalah satu grup ya. Saudara sebagai musisi di bidang apa ya? Saya sebagai perkusionis. Perkusi. Ya, perkusi. Kalau saudara saksi 2, sudah berapa lama kenal dengan terdakwa? Dari awal 90. Lebih lama lagi, tahun 90. Ini masih muda sekali ya? Muda. Saya masih kecil itu, masih kuliah. Usia kuliah baru masuk. Ya, apa saudara saksi 2 ini lebih lama ya? Jangan dulu, tahun-tahun kita masih muda, tahun 80-an kan banyak orang kena narkotika ya, morfin, putih segala macam. Kita ini yang selamat nih, ya. Nah, karena saudara sudah kenal dengan terdakwa lama ini kan, sejak tahun 90 apakah ada gelagat-gelagat terdakwa ini menggunakan narkotika atau ya? Ya, terima kasih Mas. Jadi kan saudara paling lama nih saksi 2 ya, bersahabat atau berteman atau berprofesi bareng dengan terdakwa ya. Apakah ada gelagat terdakwa dari muda menggunakan narkotika atau apa yang saudara tahu ya? Apakah dalam satu acara latihan atau membuat musik itu ada apa tidak sih? Gitu. Hingga tahun 2004 kita bertemu, saya belum pernah tahu. Kan saudara tahun 90 sudah berkabar, tapi bareng hanya kita kenal, sebatas kenal, tapi kita belum kerjasama dalam satu profesi. Nah, setelah berprofesi, saudara ada nggak waktu latihan itu terdakwa ini menggunakan narkotika atau apa gitu? Saya tidak pernah tahu. Tidak pernah. Nah, apa yang saudara tahu tentang terdakwa ini? Karena kan terdakwa ini kan dalam sejarahnya kan ada 3 kali ya tersandung persoalan narkotika. Apa yang saudara ketahui? Yang saya ketahui, ya beliau adalah pengguna. Ya. Ya, itu juga saya tahu dari media, yang kemudian juga sebagai sahabat dari satu pekerjaan. Saya juga pernah mengurus beliau juga di menjalani masalah yang Jadi saudara akhirnya tahu bahwa yang bersangkutan terdakwa adalah pengguna. Yang kedua pernah rehabilitasi. Oh, berapa itu rehabilitasi yang saudara tahu terdakwa itu? Di Lido. Oh, saudara pernah berjenguk? Pernah saya. Jadi saudara berjenguk dengan siapa? Dengan teman-teman atau bagaimana? Setelah tahu ya? Satu band juga datang ke Lido.
saudara Martin Rido sudah menjenguk ya. Apa yang saudara lihat dalam proses rehabilitasi dari terdakwa ini? Kan saudara bertemu dengan dia, ngobrolnya apa? Kalau boleh tahu. Ya, di situ saya melihat usaha untuk memulihkan beliau. Jadi saya melihat Saudara mau bertanya kenapa direhab begitu? ya karena beliau menggunakan Ya, apa nggak tahu juga saudara. nggak tahu juga saya. Ya, tapi Kayak narkoba. Ya. Tapi kan ada berapa lama itu kalau saudara tanya kepada terdakwa berapa lama sih di rehab ini? Ada nggak cerita itu ngobrol? Saya pernah nanya kalau misalnya untuk sembuh itu berapa lama, nggak bisa sekali kan, tergantung dari orang itu kan. Saudara bertanya kepada terdakwa Ada berapa tugas kepada petugas. perawat. Di Lido ini ada petugas-petugas perawat lah ya. Ya. Saudara bertanya nih kalau rehab itu berapa lama? Gitu. Tapi jawaban mereka apa tuh? Ya, Jawaban mereka apa? ya tergantung dari pasien. Artinya tidak bisa sekali pulang sebentar. Oh, harus berulang gitu ya. Namanya ketergantungan ya. Tapi saudara menggunakan narkotika nggak? Oh tidak ya, bersih ya. Makanya saudara sampai sekarang sehat-sehat aja kayak kita. Oke, saudara saksi satu, saudara juga ikut ke Lido atau enggak? Oh enggak, saya Enggak. Tapi saudara selama bermusik dengan saudara terdakwa ini nggak pernah melihat ya? tidak pernah. Dia melihat. Saya tahu beliau terlibat juga di media ya. Nah, selama kita bekerja sama, beliau tidak maksudnya normal seperti ini aja, musisi ininya. Dia seorang yang cerdas, yang talented, gitu. Tidak ada ini tidak apa, tidak punya apa-apa. Kenapa saudara bilang terdakwa ini talented, cerdas dalam bermusik ini? Karya-karya yang dihasilkannya luar biasa. Populer. Selain populer juga edukasi itu sangat berkualitas. Ya. Contoh lagu yang populer apa sih? Barcelona, ini Sakura, Itu terus banyak banyak. Kalau pakai ilmu kopi, jutaan kopi itu ada jutaan kopi itu. Dua kalau masa itu kan. masa kurang paham gitu. Kurang ya. Ya. Tapi jelas Karena yang jelas di masyarakat sangat sangat terkenal. Sebagai profesi ya, Betul. profesi musisi memang paling Saya top. pribadi juga pernah kayak gitu bilang untuk menggarap lagu beliau juga. Iya. Ini lagu ciptaan beliau. Ya, Ada banyak nih. Lagu Sakura. Itu salah satu yang terkenal ya, lagu ciptaan yang Betul. terkenal ya. Jadi yang saudara tahu beliau baik-baik aja, Baik-baik. kemudian memang cerdas, IQ juga, gitu kan, sehingga dalam membuat musik atau ciptaan lagu itu Betul. begitu bagusnya. Ya. Ya memang saya juga merasakan pernah dengar juga. Ya, jadi yang paling penting kan saudara tahu beliau pernah direhabilitasi ya. Betul. Nah, ya. Tapi apakah sudah sembuh atau belum? Saudara tahu tidak? Nah, itu saya baru tahu. Tapi selama saya setelah kasus yang ketiga itu saya kira udah sembuh gitu, maksudnya udah ada apa-apa, badan juga sehat gitu, terus pikirannya juga sangat smart gitu, dalam berkaryanya pun enjoy asik aja pokoknya gitu aja. Jadi mungkin hampir sembuh lah kecanduannya, kecanduannya hampir sembuh, tinggal 10% nyangkut di kepala, mungkin titiknya kemudian terus akhirnya berbuat lagi. Begitu ya? Ya. Ya, sementara itu dulu aja dari saya. Saudara saksi 1 dan saksi 2 tadi kan ditanyakan mengenai kepribadian. Jadi kita menarik juga ini kan, kepribadian eratnya dengan perilaku kan. Kepribadian erat dengan perilaku yang dihasilkan. Ini pertanyaannya, selama latihan apakah terdakwa ini suka terlambat atau ngaret atau tepat waktu atau ini kita bertanya nih. Saya lihat wajar-wajar aja. Maksudnya wajar apa? Tidak pernah telat. Tidak pernah telat. Bahkan dia duluan di studio. Tidak ada dulu di studio. Nah, Ini studionya terdakwa, studionya umum. Karena umum. Jadi di tempat studio umum, saudara terdakwa selalu tepat waktu bahkan lebih dulu. On time ya. On time. On time ya. Ya. Begitu kan saudara saksi 2?
Gitu ya. Itu kalau latihan. Kalau konser atau manggung bagaimana? Sama, kita konsekuen, kita sesuai dengan ini, dengan aturan yang berlaku misalnya. Dalam masalah ada yang lu sampai ke panggungnya itu nggak apa-apa. Ya, jadi tepat waktu penting ya. Tepat waktu. Berikutnya, ini apakah ini kan terdakwa ini kan termasuk terkenal ya, terkenal banget malah ya. Ini terdakwa ini sudah memberikan wejangan nggak kepada anggota-anggota musisi yang lain itu? Atau saudara yang ngasih wejangan kepada terdakwa? Yang jelas karena beliau lebih senior dan pengalamannya juga lebih mateng, beliau banyak memberikan apa istilahnya nasihat yang sangat positif untuk karir gitu. Betul nggak saudara saksi itu? Ya. Nasihat apa contohnya itu? Ya, memotivasi kita untuk menjadi musisi baik ya, berlatih, disiplin waktu, macam-macam hal positif. Jadi sebagai bapak lah ya bagi teman-teman musisi ya, kakak. sebagai kakak ya. Baik. Terima kasih, Adelis. Jatuh di depan, ambil jalan. Ini HP siapa nih? Ambil jalan kembali. Sama aja nanti kasih belakang. Kasih belakang aja. Gimana di sini? Saksi. Jalan Pak ya. Kasih ya. Berjalan ya. Ayo Maris, komisi sampai jalan ke belakang ya. Jalan ke belakang ya. Bang Maris, kondisi kesehatan sekarang seperti apa? Alhamdulillah sehat. Walafiat. Harus lihat belakang Pak, Pak. Ya, Pak? Menurut saya ya, menurut saya mungkin saya belum bisa memberikan keterangan yang relevan. Kacamata awas. Kayaknya relevannya setelah tuntutan deh, gitu ya, baru bisa ada tanggapan gitu. Kalau sekarang baru pemeriksaan kayaknya masih saksi-saksi. Alhamdulillah aktivitas normal, olahraga, baca-baca. Bang Maris. Ayo hati-hati pelan-pelan. Ada istri saya. Iya. Pintu. Sorry. Ini nggak kelihatan jalannya bang. Jatuh nanti. Oke, lanjut. Kesaksian. Ya, alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih atas support baik teman-teman media khususnya dan semua pihak, keluarga, teman-teman komunitas, sahabat-sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah. Insya Allah kita Bang Faris tadi dia disebutkan bahwa Pak Faris suka nasihatin teman-teman gitu baik-baik ya. Alhamdulillah baik. Apa tujuannya? Apa tujuannya Pak Faris? Agak jauh dulu. Dia menyesal pasti. Insya Allah saya selalu berusaha untuk menjaga segala kebiasaan buruk. Insya Allah. Yang paling dirindukan apa sih Pak Faris? Insya Allah amin. Yang paling dirindukan apa sih Pak Faris selama ini? Mungkin apa yang paling dirindukan Om Faris selama di dalam Pak Om? Cukup ya. Aman. Cukup. Thank Ya, you. terima kasih banyak ya semua. Oke. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.